datang di konten terbaru Noisy Michael, yaitu siaran Michael dan Nico. Dan gue juga ganti nama channel ya. Yang kemarin namanya Podcast Michael, nama channel YouTube, TikTok, Instagram. Sekarang gue ubah. Sekarang namanya jadi Noisy Michael. Karena kayaknya kurang juga ya kalau cuma satu program doang, satu konten doang. Gue pengen bikin yang banyak dan mewakili semua. Jadi namanya jadi Noisy Michael. Nggak ada filosofi. Artinya ya udah berisik aja, kayak Michael berisik gitu aja. Jadi di konten terbaru ini gue nggak sendiri lagi karena gabut anjir kalau gue sendirian terus. Cuma anjing gabut banget sumpah kalau gue sendirian. Jadi gue sekarang ada partner satu, kawan gue. Jadi ini gue kenalin dulu ya teman gue. Di sini ada teman gue Nico, dan sebelum itu kita perkenalan dulu. Gue melewati perkenalan gue sendiri, jadi gue Michael Dan gue Nico. Nah ini kawan gue Nico ya. Dah gantian lo ngomong nih. Masa gue mulu, capek gue yang ngomong. Fox kalau gini. Halo semua, kenalin diri gue temannya Michael ya. Gue Miss Nico, teman sekampusnya. Jadi sebelumnya gue cerita dulu nih background kita berdua. Jadi gue sama Michael nih sama-sama pernah jadi penyiar, tapi di radio kampus aja sih. Dan kita nih sama-sama udah keluar dari radio tersebut karena kita sudah melewati 2 tahun di sana dan harus pensiun. Kuring. Soalnya gimana men, peraturan dari kampus bro. Kayaknya Michael juga udah pernah cerita di salah satu podcastnya. Iya gak sih Mike? Iya, gue udah pernah ngomong kok, tapi gue lupa di episode berapa gitu di podcast yang episode judulnya sabar gue inget-inget dulu ya. Namanya itu kalau nggak salah sekali nyoba bikin ketagihan kalau nggak salah judulnya itu. Tapi gue lupa episode keberapanya. Lanjut lagi nih. Ya, jadi yang udah pernah dibilang di salah satu podcastnya Michael tadi ya. Dan karena kita masih ada hasrat untuk jadi penyiar, jadi kita buat konten ini. Jadi konten ini tuh isinya ya kita yang pengen jadi penyiar aja kayak bacot YP-nya ya men. Yoks, bener apa tadi dibilang sama Niko. Jadi karena kita non wannabe ya, jadi kita buat konten ini, siapa tahu nantinya kita beneran jadi penyiar lagi kan. Hai. Tapi ya dengan perlengkapan seadanya ya Nick, yang mewah ini alias ya gitulah. Aman aja Mik. Aman Mike sos lo. Ya equipmentnya sih banyak sih, alias cuma ada satu mic, satu HP, dan satu laptop. Jadi micnya pakai HP gua, dan ini laptop juga pakai laptop gua ya ngeditnya. Dan kita nggak peduli, enggak sih sebenarnya, karena kita nggak ada duit aja sih buat beli equipmentnya sih. Langsung aja kali ya ke segmen 1. Sabar dulu Mike. Sedikit tambahan dari gue Mike. Oks, apaan tuh? Jadi di konten ini ya, kita akan nambah berita-berita yang sangat berkualitas tentunya ya. Yo. Jadi kita bener banget apa tadi dari Niko. Jadi kita akan bacain berita-berita yang membuat wawasan kalian nih semakin luas gitu. Untuk teman-teman luar sana yang wawasannya sempit ya. Jadi wawasannya masih yang satu selingkaran se-circle itu aja. Jadi dengan adanya program ini, konten ini, kita akan memperluas konten-konten dan memperluas wawasan-wawasan kalian. Iya, bener. Tadi yang dibilang sama Michael ya. Jadi nanti gue bawain 2 berita, lu juga bawain 2 berita Mike. Oks. Jadi gue udah nyiapin beberapa berita jadi ya. Lu udah nyiapin juga kan? Udah. Gue udah nyiapin 2 berita lah. Soal gitu kita langsung aja masuk ke segmen pertama itu, bacain berita. Jadi gue dulu nih Mike. Jadi ini berita pertama datang dari dunia pendidikan ya. Apa judulnya? Nih lo baca nih, yang gue bacain deh. Bisa mengeluarkan roh dari tubuh. Siswa asal desa Sukatoro dapat melihat jawaban teman satu kelas. Aduh anjing. Nih, ini berita apaan? Bangke. Bangke. Ini apa bangsat? Bisa mengeluarkan roh dari tubuh, siswa asal desa Sukatoro dapat melihat jawaban teman satu kelas. Ini berita apa tai? Nih siapa sih ini penulisnya anjir? By admin post. Anjing Mei cuy. Mei 2025. Anjing kemarin banget dong ini berarti. Fuck. Roy Kimochi yang masih duduk di bangku SMA. Anjir nih berita lu anjing. Roy Kimochi yang masih duduk di bangku SMA kelas 1 ini memiliki talenta unik yang tidak dimiliki oleh siswa pada umumnya. Roy dapat mengeluarkan roh dari tubuhnya dan berjalan-jalan untuk melihat jawaban teman-temannya saat ujian. Alhasil, Roy pun selamat mendapat juara 1 di kelasnya. Bangke ini seriusan anjir. Coba sini gue baca dulu. Dari mana sini? Anjing. Ayolah nih. Kopet News anjing. Ini gue belum pernah baca anjir. Kopet News ini apaan? Anjir berita-berita dari mana Kopet News?
Media apaan anjir kok pet news? Wah, kacau lu anjir. Jadi gini lu bayangin aja Mac, misalkan lu bisa ini, lu bisa baca jawaban ujian teman lu di saat-saat genting. Kurang dari 5 menit, jadi lu bisa cross check semuanya dan lu bisa baca semuanya, Mike. Oke nggak tuh? Iya oke sih, cuman ini apa anjing mengeluarkan roh lu apa sih namanya Rogo Sukmo anjir apa sih nama kerennya tuh gue lupa lagi astral projection gimana belajar anda sebagai anak sekolah belajar matematika fisika bukan mengeluarkan roh dari tubuh bangke ini apa berita apa nih skip lanjut sekarang berita dari gue. Oke. Jadi ini segmen dari gue ya. Ini berita pertama dari gue yaitu berita kedua dari gue. Ini kalau gue jelas nih dari kompas.com. Valid kalau ini, valid. Keluhkan gangguan napas, ternyata ada koin di dalam hidung pria ini. Nih gue bacain dulu nih. Seorang dokter dari Zelenogradsk kota Konkulevsk Rusia. Susah juga nih bacanya melakukan operasi unik yaitu mengeluarkan koin dari hidung seorang pasien. Dilansir dari Moskov 24, Jumat tanggal 27 bulan 11 2020 anjir. Para dokter ini di rumah sakit klinik kota Konklovsky, gimana bacanya anjir? Mengambil benda asing dari hidung seorang pria yang ternyata merupakan sebuah koin. Benda itu sudah berada dalam rongga hidung pasien selama 50 tahun. Pasien yang tidak dipublikasikan namanya ini menemui dokter dengan keluhan gangguan pernapasan di sisi kanan dan hidung. Di sisi kanan hidung. Tunggu, Mike. Sabar. Ini sebelum masuk itu dulu ya, anjir. Enggak, tunggu. Aneh banget, anjir, Mike. Gini, lu kan napas kan setiap detik, anjir, lu napas per second, fuck. Masa lu nggak sadar, anjir, ada poin dalam hidung. Dan gimana aku yang masuk dalam hidung lu, anjir. Nih, lu ada gopen nggak? Ada, bentar. Nih. Nih, nih, nih uang koin nih. Gimana cara uang koin segede ini masuk dalam hidung lu, anjir? Ini aneh, anjir orang Rusia ini. Ya gue juga gak tahu nih, mana gue tahu anjir. Tapi orang Rusianya, ya gue gak tahu ya. Mungkin ini. Mungkin di Rusia nih ada kebiasaan nih. Kebiasaan naik, anjir. Ada kebiasaan di mana mereka ada permainan yang masukin koin sebanyak-banyaknya ke dalam hidung. Enggak, ini aneh, anjir. Tunggu, ini sama ini ada orangnya beberapa sih ada info nggak sih? Ah, nggak ada, anjir. Ya kita asumsikan aja lah, ini orang dewasa. Ini wah ini aneh banget sumpah nih. Koin ini dikeluarkan dari hidung seorang pria yang mengeluh sakit yang pernapasan. Koin tersebut sudah tidak dalam rongga hidung pria tersebut selama 50 tahun. Ngobrol anjing. 50 tahun. 50 tahun, Mike. Anjir, gimana lu 20 tahun kelas ada koin tuh susah napas, anjir. Itu sudah apa, Fah? Anjir, kan nggak normal, sumpah nggak normal. Bertahun nggak normal semua sama ya. Nanti tanya. Oke, lanjut. Lu kalau ngasih berita tuh yang jelas gitu. Oke, fine. Sekarang berita dari gue ya. Ini berita ketiga. Nah, dari berita ketiga ini gue dapat dari Twitter ya. Bukan Twitter, X. Dapat dari X yang lagi rame banget. Dari beberapa akhir-akhir ini, jadi Indonesia ini lagi boomingkan, lagi diviralkan oleh salah satu pejabat kita ya, gubernur dari Jawa Barat, yaitu Kang Deddy Mulyadi, respect Kang. Dan karena gue dari Bekasi juga, jadi ada berita dari Kang Deddy, penduduk Jakarta di bawah 10 juta APBD 50 triliun KDM mengatakan, kalau saya gubernurnya, per keluarga bakal dapat 10 juta. Menurut lo gimana nih, Mike? Kalau menurut gue ya, ini pendapat dari gue sih. Kalau misalkan satu orang anggap aja satu keluarga ini ya. Apa sih ini satu keluarga ya? Per keluarga ya? Satu keluarga dapat 10 juta. Gua satu keluarga tuh ada 4 orang. Gua nyokap, bokap sama adik gua. Berarti dapat 10 juta dibagi 4. Udah oks anjir udah dapat 2 jutaan lah satu orang. Tapi ini per tahun apa gimana dah? Ya gue tau sih. Tapi kalau menurut gue sih gini, Mike. Gimana nih? Kalau menurut gue ya, misalkan anggap aja ini APBD ini dapat 90 triliun dan lu bagi-bagi 10 juta gitu per keluarga sejahtera men. Cuman gue pengen, ini kalau menurut gue sih, apakah dengan lu memberikan 90 triliun APBD terus bagi-bagi 10 juta
itu infrastruktur mata jalan apa enggak gimana gitu. Tapi bener juga sih kata lu sih nih. Cuman kalau nih kalau teman deh, gua ini banget sih mau Kang Didi nih, gue respect parah anjir, maksudnya gue bangga juga sih punya gubernur kayak dia, karena program dia tuh bagus buat main. Bayangin yang kemarin aja dia itu ngomong waktu pas disindir kayak di salah satu rapatnya, kenapa di salah satu rapat di ada yang bilang ini gubernur konten gitu kan. Nah, Kang Didi nih bilang kayak gini, iya memang saya gubernur konten, ada aku lupa deh apa ya anggaran-anggaran, ada anggaran untuk eh, apa ya, peniklanan satu daerah gitu, jadi dia dikasih anggaran tuh sekitar 50 M, dan setelah Kang Deddy sering bikin konten itu dia sering apa namanya, bukan sering, jadi dipotong jadi sisa 3 M dong gitu, jadi anggaran cuman habis 3 M, jadi 47 M tuh bisa dialokasiin ke yang lain. Gue like anjir efisien juga ya orang ini ya. Oke sih, respect sih gue sama orang ini. Atau kalau misalnya ngomong udah jadi gubernur di salah satu Jakarta, di salah satu kota ya di Jakarta, terus dapat APBD 50 triliun dan bagi-bagi 10 juta sih oke parah ya. Ya, kita lihat aja ya. Tapi nih, coba kita baca dari salah satu, apa namanya, salah satu pendengar ini. Bukan pendengar anjir, apa namanya? Retweet dari salah satu retweetnya. Kalau ada pemimpin yang kasih iming-iming gak masuk akal begini. Makanya, ya bisa nggak bisa dipercaya atau nggak tahu juga apa yang dibicarain dan gak kompeten. Ini kan sama aja kayak yang udah-udah. Kalau saya jadi presiden maka banjir dan macet Jakarta ada lagi. Bikin mobil nasional. Terus rupiah di bawah 10.000 rupiah di bawah 10.000 gitu kan satu dolarnya. Ya kita doain aja baik-baik ya. Semoga aja kalau emang benar. Doi jadi gubernur Jakarta bisa kayak gitu bisa baik ya oke juga. Cuman gini kan Jawa Barat tuh aja kan 5 tahun nih. Bikin maju dulu lah Jawa Barat. Nah itu berita dari gua sekarang. Lanjut berita terakhir dari Michael ya. Oke, sekarang berita terakhir dari gue ya. Nah ini nih, tadi kan lu dari X kan, sekarang gue juga dari sosmed juga nih. Gue dari Instagram. Oke, apa berita lu? Cepet, semputin naik. Ini berita kali ini dari Instagram, akun dari Indozone ya. Kamu harus tahu, potret Kardinal Robert Francis Prevost. Jadi, aduh gue sorry banget ya buat orang-orang Katolik. Gue sorry banget kalau misalnya pembacaan gue kurang bagus. Ini jadi paus pertama dari Amerika Serikat. Proses konklav yang berlangsung di Kapel Sistina Vatikan telah usai pada Kamis 8 Mei 2025. Paus ke-267 pun telah dipilih, yaitu Kardinal Robert Francis Prevost yang berasal dari Amerika Serikat. Dalam masa kepuasannya, Prevost menggunakan nama Paus Leo ke-14. Sebelumnya gue mengucapkan selamat ya, congrats kepada Paus yang sudah terpilih, dan semoga kedepannya Paus bisa memberikan dampak yang positif lagi seperti Paus yang sebelumnya. Dan lu ada kata-kata nggak nih? Ya gue juga ada kata-kata dan gue mau mengucapkan selamat juga, selamat terpilihnya atas Paus apa tadi namanya? Paus Leo ke-14 yang seperti di Paus Leo ke-14, dan ini menjadi berita gembira ya untuk para pemeluk agama Katolik karena sudah terpilihnya Paus terbaru sudah memiliki pengganti. Gue yakin kedepannya pasti Paus ini akan memberikan nama positif yang memberikan sukacita dan cinta, karena agama Katolik juga merupakan agama yang baik yang memberikan kasih dan cinta ya. Jadi respect ada Paus yang terbaru, selamat. Ya, gue juga mengucapkan tadi selamat kepada Paus yang terbaru. Oke, kita sudahi di segmen berita ini. Cukup membuat wawasan menjadi lebih luas ya. Iya, setuju sih gue Mike. Wawasan kita tambah luas ya. Semoga teman-teman di luar juga menjadi lebih semangat dalam mencari wawasan lagi. Dan kita masuk ke segmen kedua nih, Nick. Anjir. Segmen apa nih? Kita masuk ke segmen iklan. Hacim, 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 hacim. Wah, lu kenapa nih? Kok lu bersin-bersin? Iya nih Mike, gue lagi sakit kayaknya nih Mike. Gue bersin-bersin terus nih udah sekitar 2 tahun gue bersin tuh nomor berhenti ya. Itu namanya bukan bersin lagi. Tenang, gua ada solusinya buat lu nih. Apa itu Mike? Ini dia, Neosep. Neosep Forte. Obat flu yang akan menyembuhkan pilek flu Anda. Flu hilang, COVID pun hilang. Oke, segitu aja dari episode pertama kita ya di siaran Michael dan Nico. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Jangan lupa untuk share dan subscribe dan follow di akun-akun sosmed kita. Oke, gua Michael.
Gue Niko, pamit. Bye-bye. Sukses.